Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari tidak satu pun media mau meliput pidato Anies Baswedan dalam pidato 17-an dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Istana Pemda DKI, di mana yang memberikan pidato Hari Kemerdekaan ke-77 bagi warga DKI yang disampaikan Anies Baswedan. Saat itu pidato kemerdekaan RI ke-77 disampaikan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Tidak satu pun media mau meliput pidato Anies Baswedan, pidato 17-an. Diduga Anies Baswedan tidak pernah menepati janjinya kepada warga DKI ketika kampanye Pilgub berjanji membangun rumah untuk rakyat dengan uang muka 0%, tidak terlaksana. Masyarakat kecewa. Malah pelaksanaan pembangunan tersangkut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berjanji akan mengendalikan hujan, tidak terlaksana. Setiap hujan lebat kota Jakarta banjir sampai 2 minggu. Berdampak perabotan rumah tangga, kursi, kulkas rusak, dan mobil tergenang air lalu rusak. Pembangunan sirkuit Formula E menghabiskan anggaran Pemda DKI dan pelaksanaan balap mobil listrik di sirkuit Ancol merugi dan sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Pembangunan gedung Jakarta International Stadium atau JIS belum berapa lama bagian tempat duduknya ambruk. Dalam pilkada DKI dulu menggunakan politik identitas yang membuat terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat sesama pemilu agama yang berbeda. Pergantian lebih nama 20 jalan di kota Jakarta yang membuat masyarakat kesulitan sehingga menolak pergantian nama jalan tersebut di Jakarta. Perilaku kinerja Anies Baswedan berpengaruh kepada semua tindakannya, terutama dalam penyampaian pidatonya ke-17-an. Tidak satu media mau meliput pidato Anies Baswedan dalam pidato 17-annya. Sebagai pertanda Gubernur Anies Baswedan, kinerjanya hanya membuat masyarakat sengsara, dan apapun yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, masyarakat tidak peduli atau masa bodoh. Ditambah lagi Anies Baswedan dalam tahun 2022 sudah purna tugas atau sudah selesai menjabat Gubernur DKI. Harapan saya di sisa-sisa pengabdian Anies Baswedan selaku Gubernur DKI agar berbuat yang terbaik kepada warga DKI. Jangan suka membuat rencana pembangunan yang sangat mengecewakan rakyat. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 di Istana Pemda DKI, di mana yang memberikan pidato Hari Kemerdekaan ke-77 bagi warga DKI. Saat itu pidato kemerdekaan RI ke-77 disampaikan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Tidak satu pun media mau meliput pidato Anies Baswedan ke-17-annya, diduga karena Anies Baswedan tidak pernah menepati janjinya kepada warga DKI ketika kampanye Pilgub berjanji membangun rumah untuk rakyat dengan uang muka 0%, tidak terlaksana. Masyarakat kecewa, malah pelaksanaan pembangunannya tersangkut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berjanji akan mengendalikan hujan, tidak terlaksana. Setiap hujan lebat kota Jakarta banjir sampai 2 minggu. Berdampak perabotan rumah tangga, kursi, kulkas rusak, dan mobil tergenang air lalu rusak.
Pembangunan sirkuit Formula E menghabiskan anggaran Pemda DKI dan pelaksanaan balap mobil listrik di sirkuit Ancol merugi dan sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya. Pembangunan gedung Jakarta International Stadium atau JIS belum lama ini bagian tempat duduknya ambruk. Dalam pilkada DKI dulu menggunakan politik identitas yang membuat terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat sesama pemilu agama yang berbeda. Pergantian lebih 20 nama jalan di kota Jakarta yang membuat masyarakat kesulitan sehingga menolak pergantian nama jalan tersebut. Perilaku kinerja Anies Baswedan berpengaruh kepada semua tindakannya, terutama dalam penyampaian pidatonya ke-17-an. Tidak satu pun media meliput pidato Anies Baswedan dalam pidato 17-annya. Sebagai pertanda Gubernur Anies Baswedan, kinerjanya hanya membuat masyarakat sengsara, dan apapun yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, masyarakat tidak peduli atau masa bodoh. Ditambah lagi Anies Baswedan tahun 2022 sudah purna tugas atau sudah selesai menjabat Gubernur DKI. Harapan saya di sisa-sisa Anies Baswedan selaku Gubernur DKI agar berbuat yang terbaik kepada warga DKI, jangan suka membuat rencana pembangunan yang suka mengecewakan rakyat. Sekian dan terima kasih.